Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih rekan-rekan yang sudah hadir tepat waktu kegiatan perkuliahan terakhir kita di pertemuan ke-7 ya sebelum UTS. Alhamdulillah saya sudah menyelesaikan tugas saya untuk membimbing rekan-rekan hingga materi sebelum UTS ya di 8 pertemuan ini. Saya juga pribadi juga minta maaf ya buat ada yang kurang berkenan, terus juga terlampau push buat ngasih tugas ke rekan-rekan ya karena saya memang dari praktisi yang memang pengen membuat mahasiswa yang saya bimbing itu bisa memiliki kemampuan adaptasi dan bisa melewati deadline ya karena nanti pada saat terjun ke pekerjaan ataupun nanti teman-teman menjadi seorang pebisnis disiplin itu sangat penting. Mungkin di satu sisi oke nilai kita bagus ya, tapi di sisi lain disiplin, kerjasama tim, kolaborasi, networking, dan menghargai waktu itu sangat-sangat lebih penting ya. Jadi saya harap saya minta maaf karena terlampau ngasih tugas banyak banget dan mahasiswa yang jarang buat tugas, jarang hadir. Untuk kedepannya bisa lebih menghargai waktu, menghargai kuliahnya dengan cara yang membuat tugas tepat waktu. Jangan males ya, sayang banget kita sudah mendapat kesempatan untuk bisa kuliah di Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi ya, fakultas favorit. Ini malah kita sia-siakan ya. Bayangkan orang tua kita nyari uang, bayar semesteran 5 juta, 4 juta, ada yang 7 juta ya. Malah kita males-malesan kuliah sehingga ya sayang waktunya ya. Saya berharap dari materi yang saya sampaikan di 7 pertemuan ini terkait bagaimana bisnis itu berjalan khususnya di manajemen bisnis franchise itu bisa memberikan insight kepada rekan-rekan semua nanti ke depannya setelah lulus apakah nanti mau menjalankan bisnis franchise atau bekerja dulu ya sambil ngumpulin modal sehingga nanti bisa menjadi pelaku UMKM muda ya, entrepreneur muda yang tentunya diharapkan bisa menyerap tenaga kerja nanti ke depannya seperti itu. Memang semata-mata saya pengen semua mahasiswa yang saya didik itu bisa lebih sukses nanti ke depannya seperti itu ya. Oke, saya izin share materi dulu sebelum nanti rekan kita ada share terkait tugas hari ini. Rekan-rekan semua, hari ini pertemuan ke-7 mata kuliah Manajemen Bisnis Franchise oleh saya Bambang Purnomo tanggal 26 Maret 2025. Saya minta maaf untuk Mbak Susi yang dari tim McDonald's sampai hari ini, minggu ini masih suaranya masih hilang, jadi belum pulih betul sehingga belum bisa share terkait bisnis franchise. Saya udah kemarin janji ya minggu kemarin untuk bisa menghadirkan Mbak Susi. Namun karena beliau lagi berhalangan hadir karena lagi sakit, suaranya hilang, jadi nggak bisa memberikan materi. Namun overall, mungkin saya udah memberikan insight dari pertemuan-pertemuan sebelumnya terkait mata kuliah manajemen bisnis franchise sehingga teman-teman bisa mengerti banyak ya seperti itu. Kemudian untuk minggu lalu saya memberikan latihan buat teman-teman membuat tugas terkait case Cafe Coffee Kito. Jadi harapannya teman-teman bisa menjawab bagaimana kafe-kafe kita ini bisa mempertahankan bisnisnya di Jambi ya. Kemudian bagaimana menggunakan strategi pemasaran dan juga memberikan pelatihan ya terhadap franchisee-nya ya seperti itu. Nah, hari ini rekan kita Hifat Fadli yang lagi di Sorolangun akan share materi terkait mata kuliah ini. Buat rekan-rekan yang sudah mudik ya, silakan menikmati berkumpul dengan keluarga. Namun karena kita mengingat masih ada satu pertemuan lagi sebelum tugas UTS yang saya berikan, jadi teman-teman kita hari ini harus kuliah ya, seperti itu. Saya juga mungkin baru pulang ke Jambi nanti di Sabtu ini sehingga saya optimalkan di hari ini biar selesai sehingga nanti habis Lebaran UTS tugasnya udah selesai dan teman-teman nanti dilanjutkan oleh Bu Musna ini seperti itu. Oke, silakan untuk mata kuliah ini diawali dengan presentasi tugas yang dilakukan oleh rekan kita Alhifat Fadli. Alhifat Fadli sudah siap? Oke, silakan.
Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Lifat Fadli dengan NIM C1S12208 dengan dosen pengampu Bambang Purnomo SCME. Baiklah, saya akan mempresentasikan kafe Kopi Kito. Yang pertama, untuk memastikan konsisten kualitas produk dan layanan di semua gerai kafe Kopi Kito dapat menerapkan strategi. Yang pertama, shop yang jelas, buat dan terapkan shop tertulis untuk operasional gerai. Yang kedua, pelatihan karyawan, ada adakan pelatihan rutin untuk barista dan staf layanan, fokus pada teknik kopi, pelayanan dan penanganan keluhan. Yang ketiga, pemilihan bahan baku, menggunakan bahan baku yang konsisten. Yang keempat, audit dan evaluasi, lakukan inspeksi mendadak dan evaluasi berkala untuk memastikan shop diikuti. Yang kelima, sistem manajemen terpusat, gunakan sistem POS untuk membantu penjualan stok dan feedback pelanggan secara real time. Yang keenam, budaya perusahaan, tanamkan nilai kualitas dan pelayanan dalam budaya kerja tim. Yang ketujuh, feedback pelanggan, setiadakan kenal feedback dan tidak lanjut kritik secara untuk perbaikan. Yang ke-8, tim QC, bentuk tim kualitas kontrol untuk memikirkan kualitas produk dan layanan secara acak. Yang kedua, strategi pemasaran lokal bagi penerima franchise cafe Kopi Kito untuk meningkatkan penjualan. Satu, kolaborasi dengan komunitas lokal, sponsor event lokal dan tawarkan diskon untuk anggota komunitas. Yang kedua, promosi di media sosial lokal, buat akun khusus gerai lokal, aktif postingan dan kolaborasi dengan misro influencer. Yang ketiga, promo spesial untuk pelanggan setempat, tawarkan promo hari di diskon untuk layanan karyawan dan listing route. Yang keempat, kerjasama dengan bisnis sekitar, jalan kerjasama dengan kantor atau kampus untuk paket khusus. Yang kelima, aktivisi brand secara offline, bagikan sampel, adakan event seperti ngopi bareng barista atau warkop kopi. Yang keenam, optimasi Google Map, pastikan gerai muncul di Google Map dengan foto menarik dan dorong ulasan positif. Yang ketujuh, program CRS lokal, lakukan kegiatan sosial untuk meningkatkan citra positif dan komunitas lokal. Yang terakhir, untuk program pelatihan franchise Cafe Kopi Kito, beberapa langkah. Yang pertama, program latihan terstruktur.
program pelatihan struktur, pelatihan awal, pelatihan on stay, pelatihan lanjut. Yang kedua, modal pelatihan digital, setidaknya buka pendahuluan dan video tutorial yang mudah diakses. Yang ketiga, training untuk semua level, opener, princess, barista, throw, throw. Yang keempat, sistem mentor atau pendamping awal. Kirim tim mentor selama 2 minggu pertama untuk membantu transaksi operasional. Yang kelima, evaluasi dan uji komunitas. Lakukan uji komunitas setelah pelatihan dan berikan sertifikat kelulusan. Yang keenam, feedback dan pelatihan berkala, setidaknya kenal feedback dan lakukan pelatihan ulang secara berkala. Yang ketujuh, sharing session atau princess. Adakan forum bulanan agar princess bisa berbagi pelanggan dan solusi. Baiklah, itu saja dari presentasi saya. Saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Al-Hifat Fadli untuk presentasi sore ini. Memang masih banyak PR yang harus teman-teman kejar ya, gapnya, kayak kemampuan komunikasi dalam bahasa Inggris tadi ya, franchise dibaca Princess, CRS ya, CSR ya, Corporate Social Responsibility. Memang saya akui ya teman-teman, masih banyak gap lulusan Unja ini untuk mengejar kualitas dibandingkan sama kampus-kampus yang ada di Jawa ya. Jadi karena saya juga lulusan dari Sumatera, dari Universitas Andalas dan Unsri, pada saat saya bekerja di perusahaan IT sebelumnya, jadi banyak lulusan dari kampus-kampus asing, kemudian dari kampus-kampus bagus ya di Jawa gitu ya, di BINUS, Telkom, UI, ITB ya. Memang kemampuan mereka saya akui lebih jauh-jauh ya, nggak hanya kemampuan bahasa Inggris, terus kemampuan komputer ya, kemampuan didukung juga kemampuan privilege orang tuanya ya, yang punya privilege ya. Jadi kita, yang harus kita lakukan ya teman-teman sebagai mahasiswa Unja adalah yang pertama, teman-teman selagi masih banyak waktu sebelum lulus, latih kemampuan bahasa asingnya. Saya lihat gapnya masih jauh banget. Kemudian kemampuan komputernya, kemampuan Pak saya bisa komputer, apa yang bisa dilakukan di komputer? Saya bisa Office, Word sama PowerPoint udah tertinggal ya. Word sama PowerPoint itu menjadi hal keharusan, bahkan anak SMP SMA pun, SD pun juga sudah belajar ya. Jadi kemampuan coding, kemudian kemampuan editing ya, makanya saya latih terus teman-teman. Pak kenapa tugasnya kok harus dibuat di PowerPoint terus diupload di video ya, karena teman-teman prosesnya kalau yang seperti itu, walaupun teman-teman nyontek ataupun teman-teman membuat tugas dari cari di Google, tapi kan teman-teman effortnya ada membuat dalam bentuk PowerPoint yang rapi, belajar cara bagaimana berkomunikasi di depan kamera. Itu proses yang saya pengen latih agar teman-teman bisa gap yang saat ini eh, masih jauh itu bisa dikejar. Kemudian juga kemampuan komunikasi ya, memang kita dari daerah misalnya ya, saya juga dari Jambi, pas kuliah di Padang gitu ya, harus kita latih kemampuan dialek dialek daerahnya, kita coba tinggalin pada saat komunikasi formal gitu ya. Jadi pada saat nanti kita bersaing bekerja di perusahaan asing ataupun perusahaan BUMN dan lain sebagainya, itu kita bisa bersaing dan bisa bekerja dengan baik di sana. Kemudian saat ini juga teman-teman lihat ya, banyak lulusan-lulusan ataupun anak-anak muda Indonesia, diaspora Indonesia yang bekerja di luar negeri. Kabur aja dulu ya, tagar kabur
kabur aja dulu. Kalau teman-teman nggak memiliki skills juga, ya kita akan sulit juga. Tapi kalau teman-teman punya skills komunikasi bahasa asingnya bagus, komputernya bagus, soft skillsnya yang lain, desain, editing, ya, fotografi, ya, digital marketing dan sertifikasi sertifikasi yang lain yang teman-teman miliki itu bisa digunakan, saya yakin teman-teman bisa bersaing di luar, ya. Dalam artian teman-teman bekerja di luar itu bukan menjadi kuli dalam artian, tapi teman-teman menjadi profesional di sana, ekspatriat, ya, seperti itu. Kita lihat ya banyak buli-buli yang datang ke Indonesia, mereka jadi ekspatriat di perusahaan-perusahaan di Indonesia, ya. Nah, teman-teman harapannya dengan kemampuan yang dimiliki, ya, 5-10 tahun lagi, 20 tahun lagi teman-teman bisa bersaing dan bisa menduduki posisi strategis di luar negeri. Saya pikir ini yang harus dilakukan, ya. Memang Pak, kan saya pengen jadi entrepreneur, ya, jadi pengusaha misalnya, ya. Saya balik kampung, saya pengen bangun Sarulangun lewat bisnis, saya pengen dagang. Ya silahkan, ya. Namun ya yang membedakan antara pebisnis yang smart, ya adalah salah satunya adalah teman-teman bisa, ya, dari kuliah ini, ya, teman-teman membangun networking, teman-teman bisa mengerti bagaimana cara mengembangkan bisnis lewat digital. Kemudian apa, teman-teman bisa menggunakan kemampuannya untuk bisa mengembangkan bisnisnya lebih baik lagi dengan sistem, ya, yang monitoring, ya, teman-teman bisa lebih baik lagi dibandingkan pebisnis yang mungkin nggak mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Jadi teman-teman bisa lebih maju lagi seperti itu. Jadi saya harap, ya, teman-teman, mungkin ini nasihat di akhir-akhir mata kuliah ini, skillsnya tolong diperbaiki lagi. Pasti nanti teman-teman 5 tahun lagi pasti akan ingat apa yang saya sampaikan. Oh, benar, dulu kata Pak Bambang, saya harus nyiapkan skills, mumpung masih muda, mumpung masih banyak waktu, karena pada saat sudah bekerja mungkin teman-teman akan kesulitan karena sudah punya target pekerjaan dan lain sebagainya. Namun sekarang masih banyak waktu yang bisa dilakukan untuk mengupgrade skillsnya, komunikasi bahasa asing, komputer, coding, kemampuan digital, ya, sertifikasi dan lain sebagainya. Saya pikir seperti itu. Terima kasih Fadli untuk presentasi hari ini. Kemudian rekan-rekan semua, saya coba melanjutkan materi kita. Mungkin saya minta waktu 20-30 menit ke depan untuk menyelesaikan materi terakhir sebelum nanti ada tugas pengganti UTS yang akan saya berikan untuk teman-teman kerjakan selama libur Lebaran, dan teman-teman bisa submit, ya, sebelum deadline-nya sehingga saya bisa mengumpulkan tugasnya ke Bu Musna ini untuk dilanjutkan. Oke, hari ini rekan-rekan saya akan melanjutkan pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai strategi pemasaran bisnis waralaba. Jadi saat ini bisnis juga sangat kompetitif. Kemudian penerapan strategi pemasaran ini menjadi mutlak, ya, harus mandatory dilakukan untuk mencapai keberhasilan dari bisnis tersebut. Jadi hari ini kita lebih fokuskan bagaimana kita penerapan STP atau segmenting, targeting, dan positioning, dan marketing mix yang harapannya ini bisa kita optimalkan sebagai pemilik bisnis franchise atau sebagai franchisee, yang harapannya kita nggak hanya sebagai pemilik bisnis tapi tidak melakukan strategi pemasaran apapun, tapi kita benar-benar harus memaksimalkan bisnis. Kita nggak mau investasi besar yang kita keluarkan itu sia-sia dengan tutupnya bisnis franchise yang kita beli. Jadi bagaimana bisnis yang kita jalankan itu bisa untung, BEP-nya bisa balik modal, dan kita bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari bisnis yang kita jalankan. Nah, di poin yang pertama, bahwa dengan adanya segmentasi ini kita bisa mengenali pelanggan potensial yang didefinisikan sebagai proses membagi pasar yang luas menjadi kelompok-kelompok konsumen, ya, yang lebih kecil. Jadi kita bisa mendefine pelanggan kita segmennya di mana, misalnya segmen bawah, pria atau wanita, ya, range umurnya berapa, berada di wilayah mana demografi dan geografisnya, seperti itu. Kemudian dalam penerapan waralaba di segmenting itu atau segmentasi, ya,
itu bahwa penting untuk dipahami pelanggan-pelanggan potensi yang akan membeli produk kita ya. Contohnya kita bisa membagi klasifikasi target pelanggan segmentasi kita berdasarkan demografi, psikografi dan perilakunya ya. Kita bisa lihat umurnya, pria atau wanita, berada di wilayah mana ya, kemampuan daya beli dan lain sebagainya. Kemudian contoh segmentasi ini misalnya makanan cepat saji, franchise misalnya McDonald's atau KFC ya. Itu mentargetkan misalnya keluarga muda ya, dan sementara waralaba pusat kebugaran dapat ditargetkan yaitu segmen individu yang peduli kesehatan. Jadi kita harus clear targetnya seperti apa gitu ya. Kemudian misalnya KFC dengan McDonald's, saya pikir mereka memiliki segmentasi juga yang berbeda. Yang satu mungkin teman-teman suka hamburger, misalnya yang satu suka ayam goreng gitu ya. Tapi mereka memiliki potensi atau segmentasi target yang berbeda. Kemudian selanjutnya targeting ya. Kalau tadi segmenting, ini targeting dari STP, yaitu kita memilih segmen yang menguntungkan ya. Dari segmen kita pilih itu segmen mana yang paling menguntungkan. Oh ternyata kelas menengah atas itu memiliki daya beli yang tinggi, mereka nggak peduli dengan harga, tapi mereka memberikan kontribusi margin yang besar. Nah, definisi targeting ini adalah proses memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan menjadi fokus, ya. Apakah anak muda ya yang nongkrong di kafe misalnya berjam-jam, cuman hanya pesan minum doang dan akses wifi berjam-jam gitu ya. Atau kita mau segmen keluarga ya seperti itu. Kemudian faktor yang perlu dipertimbangkan adalah ukuran dan potensi pertumbuhan segmen, tingkat persaingan dan konsesuaian dengan sumber daya dan kemampuan waralaba. Jadi kita juga harus melihat bisnis kita segmennya yang cocok di mana. Misalnya kita mengambil kopi kenangan, misalnya kita buat di Sarolangun, apakah cocok dengan harga yang kita berikan di Sarolangun dengan daya beli masyarakat di sana ya. Kemudian persaingan dengan warung kopi lokal ya itu juga perlu kita pertimbangkan. Contoh penerapannya yaitu jika kita membeli franchise waralaba kopi, kita harus menargetkan targetnya contohnya segmentasi profesional muda ya karyawan misalnya. Jadi kita membuat bisnis tersebut di lokasi-lokasi strategis, misalnya pusat bisnis, ya, membuat suasana ambience yang nyaman. Jadi orang pada saat masuk, ya, ruangan coffee shopnya nyaman, gitu, lampunya, ya, desainnya, interior, layanannya, kemudian kudapan kue-kuenya, selain kopinya, ya, itu juga menjadi pertimbangan juga. Kemudian di selanjutnya adalah positioning STP ya, positioning P-nya yaitu menciptakan citra merek yang unik ya. Jadi di positioning ini bagaimana kita menonjolkan bahwa misalnya kita membeli kopi kenangan ya atau janji jiwa ya. Oh, janji jiwa ini segmennya anak muda misalnya ya. Anak muda ya, Gen Z, milenial misalnya seperti itu. Kita menonjolkan citra dan identitas unik merek dan produk yang kita jual ke konsumen atau target market kita. Kemudian elemen positioning ini menentukan proposisi dari nilai yang kita jual dan komunikasikan ke pelanggan ya. Jadi misalnya teman-teman beli Mixway es krim, kita franchise dan kita jual produknya di Sarolangun atau di Muaro Bungo misalnya ya. Di sini harganya affordable, misalnya 15 ribuan ya, dapat es krim 10 ribuan, dapat es krim. Ini bisa menjadi positioning kita ke market bahwa es krim ini terjangkau. Contoh penerapannya misalnya Waralaba Hotel misalnya ya, Langham Hotel, Hotel misalnya Hotel Kempinski di Jakarta atau Mercure Hotel atau Novotel gitu ya, itu misalnya hotel bintang 5 ya itu pasti kita segmentasikan untuk keluarga yang menengah atas misalnya seperti itu. Kemudian kenapa kita penting menerapkan STP dalam menjalankan bisnis waralaba agar yang pertama aspek yang kita harus perhatikan bagaimana kita bisa berfokus produk yang kita jual itu kepada pelanggan yang tepat ya. Kemudian efektivitas pemasaran bagaimana pemasaran yang kita pilih itu sesuai misalnya pada saat kita
merunning iklan Meta Ads ya, bagaimana kita bisa memilih range umur ya, wilayah yang kita sasar gitu harus sesuai jadi lebih efektif. Kemudian juga membangun merek yang kuat ketika orang sudah melihat bahwa Janji Jiwa itu tempat nongkrong anak muda, harganya juga terjangkau, mie gacoan itu ya, harganya juga belasan ribu, cocok buat anak mahasiswa, anak pelajar gitu ya. Itu tentunya membuat orang mengenal bahwa ini segmennya segmen anak muda ya, yang pengen nongkrong, harganya murah dan enak gitu ya, seperti itu. Kemudian selain STP ada strategi lain di dalam manajemen bisnis franchise yang kita jalankan yaitu terkait marketing mix, baik itu di bisnis produk ya, barang dan jasa. Nah, di marketing mix yang pertama yang akan kita jalankan terkait produk ya. Jadi bagaimana produk yang dimana bisnis franchise yang kita beli itu kan punya standarisasi rasa ya, harga ya, quality control seperti tadi yang disampaikan oleh Fadli. Bagaimana rasanya antara kopi Janji Jiwa atau mie gacoan di Telanai dengan mie gacoan di Kota Baru ya, itu rasanya sama misalnya seperti itu. Jadi bagaimana standarisasi produk, inovasi produk, branding itu adalah kunci kita bisa mempertahankan kualitas produk sehingga orang puas. Kita makan rumah makan sederhana di Bengkulu dan rumah makan sederhana di Jambi itu rasanya sama. Bagaimana kita bisa membuat standarisasi sehingga rasanya pun juga sama. Termasuk KFC, kita makan KFC di Jakarta dengan KFC di Jambi, ya itu juga sama. Kemudian yang poin kedua dari sisi marketing mix adalah harga pricing ya. Jadi harga ini juga sangat penting, apalagi kita memilih wilayah-wilayah yang memang sensitivitas terhadap harganya tinggi. Kita harus bisa mempertahankan atau menetapkan harga yang konsisten dan promosi harga juga terkoordinasi dengan sangat penting. Jadi kalau misalnya kita menetapkan harga jual produk itu terlampau tinggi karena ingin mengharapkan cuan yang banyak atau margin yang banyak, ternyata dari daya beli masyarakat di sekitar itu nggak cocok ya nggak akan bisa masuk. Jadi orang akan melihat produk kita mahal sehingga nggak masuk ya akhirnya kita nggak bisa bersaing. Jadi kita harus menetapkan harga produk yang sesuai dengan target market yang kita jual. Kemudian dari sisi marketing mix yang lain adalah place dan promotion. Kalau ada salah satu pengusaha pernah sharing bahwa salah satu bisnis bisa bertahan adalah tempat atau location juga ya. Jadi banyak juga, apalagi kita sudah memutuskan untuk membeli suatu bisnis franchise, kita harus memilih tempat yang sangat strategis ya di ring satu misalnya. Oh, anak muda nongkrongnya banyaknya di mana? Oh, di daerah Telanai atau di daerah Citra Raya City misalnya, atau di depan kampus Mendalu, atau misalnya di Sumantri di daerah Sipin misalnya, atau di Teho atau di Kota Baru misalnya ya. Jadi artinya tempat ini juga harus kita tentukan dengan sangat baik. Apakah di sana sangat berpotensi ya, kemudian ramai ya, kemudian juga kita melakukan distribusi produk stok inventory juga bisa aman, kemudian juga lokasinya juga aman, strategis, ramai, dan tentunya juga bisa masuk secara kos sewa dan lain sebagainya. Jadi kalau kita memilih tempat yang asal-asalan ya, juga ini terkait merek juga sangat-sangat berpengaruh karena mengingat bisnis franchise kita udah mengeluarkan katakanlah kita membeli bisnis kopi Janji Jiwa dengan kos 500 juta namun tempatnya kita salah pilih dan impactnya juga tidak bisa berjalan karena lokasinya tidak strategis. Kemudian selanjutnya promosi, mungkin di minggu lalu saya sudah sempat membahas terkait bagaimana digital marketing bekerja. Nah, promosi ini saat ini pebisnis juga sudah mulai shifting dari promosi lokal lewat koran, radio, ataupun baliho ya, yang secara cost itu lebih besar, mereka mulai shifting ke digital lewat Meta Ads ya, Instagram atau lewat TikTok, ataupun melakukan kolaborasi dengan influencer, sosial media ya, content creators, sehingga produknya bisa dikenal luas dan si followers selebgram itu juga bisa tertarik untuk mencoba produk yang kita jual. Kemudian selain tadi ada 4 marketing mix ya, produk, tadi ada promosi tempat ya, harga,
Ada juga tambahan ya, elemen tambahan dalam marketing mix yaitu people, orang. Jadi kualitas layanan pelanggan juga sangat penting. Artinya pelatihan karyawan tadi disampaikan oleh Fadli itu sangat penting ya untuk bisa mempertahankan bisnis. Kalau misalnya di cabang A dengan cabang B standarisasinya berbeda, orang akan memilih standarisasi layanan yang lebih ramah ya. Coba kita misalnya belanja ya. Fadli belanja di Kopi Kenangan Telana itu ternyata lebih ramah, banyak diskon, layanannya bagus, ruangannya nyaman. Tapi kalau belanja di Kopi Janji Jiwa misalnya di Mendalu kotor ya, rasanya beda, pelayanannya juga kurang ramah, itu juga sangat berpengaruh. Artinya people ketika kita menjual produk bisnis, produk ataupun jasa, people atau orang di dalam artian SDM kita, karyawan kita yang melayani pelanggan tersebut menjadi hal yang sangat penting gitu untuk kita berikan pelatihan, senyum, keramahan, bagaimana bisa melayani pelanggan dengan baik. Kemudian yang berikutnya adalah proses ya standarisasi. Kalau tadi kata Fadli itu SOP ya, bukan SOP tapi SOP ya, Standar Operating Procedure, di mana standarisasi operasional prosedur ini harus kita jalankan untuk memastikan pengalaman pelanggan itu berkesan dengan layanan kita, mulai dari ngantri ke kasir, milih produk misalnya ya, itu harus kita siapkan dengan baik, ambience lampu ya, kemudian juga AC-nya, suhunya, greeters dari franchise tersebut di depan gitu ya, itu benar-benar harus dijalankan. Kemudian ada bukti fisik atau physical evidence ya, bagaimana kita menciptakan lingkungan fisik untuk mendukung citra merek seperti desain interior, eksterior gerai tadi ya, bangunan fisiknya, parkirannya ya, kemudian seragam karyawan, kemudian gedungnya, desainnya, interiornya, itu juga membuat orang akan nyaman memilih tempat pada saat mau belanja di tempat kita seperti itu. Oke, rekan-rekan semua, mungkin itu terkait beberapa materi terakhir di mata kuliah manajemen bisnis franchise, bisnis pertemuan ketujuh terkait STP dan marketing mix. Harapannya ini bisa menjadi insight buat teman-teman bahwa ketika kita menjual suatu produk dan jasa, itu nggak hanya cuman produk aja yang bisa kita jual, namun banyak aspek yang harus kita perhatikan. Tempat, layanan, ya, petugas kita, kemudian packaging bahkan ya. Ini juga sangat kita harus perhatikan agar kita bisa bersaing karena saat ini persaingan sangat ketat, orang yang memiliki modal lebih dari kita sangat banyak. Sehingga kalau kita memiliki layanan yang buruk, ya orang akan berpindah switching ke layanan lain seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan. Kalau nanti nggak ada pertanyaan, saya mau memberikan tugas pengganti UTS. Jadi saya nggak memberikan tugas, saya nggak membuat ujian langsung, jadi saya membuat tugas pengganti UTS. Nah, ini wajib dibuat, jangan sampai kosong. Nanti teman-teman tugasnya jarang buat, kemudian nilai UTS-nya juga kosong ya, jangan sampai kosong. Jadi ini ada wajib dibuat ya seperti itu. Nah, tugasnya adalah silakan buat resume dari materi perkuliahan pertemuan 1 sampai 7. Saya setiap minggunya sudah memberikan PDF materi kuliah di grup. Silakan dicek ya. Saya juga sudah buatkan Zoom setiap pertemuan. Teman-teman bisa nyimak buat poin-poinnya dan dibuatkan dalam bentuk PowerPoint dan disajikan dalam bentuk video dijelaskan seperti biasa. Kemudian tugas yang kedua, carilah 3 bisnis franchise yang tutup atau bangkrut, boleh di dalam negeri ataupun luar negeri. Artinya bisnis franchise-nya itu ternyata nggak bisa bertahan, hanya bisa bertahan 5 tahun, 10 tahun ya. Coba dibuat profilnya, lakukan analisa mengapa penyebabnya ya seperti itu. Tugas ini tolong dibuat ya, paling lambat di submit hari Selasa tanggal 8 April, sekarang tanggal 26 Maret, masih banyak waktu. Teman-teman ya silakan dibuat, saya minta jangan telat karena nanti setelah jam 5 sore tanggal 8 April ini
saya kunci. Kalau tugasnya kosong berarti nilainya E ya. Jadi jangan sampai tugasnya kosong untuk tugas materi pengganti UTS. Kemudian yang terakhir untuk sebentar. Oke, untuk jadi ini tugas yang kemarin ya. Ini ada beberapa orang yang tidak membuat tugas, apa ngikut magang kayaknya ya. Yang udah membuat tugas, terima kasih banyak. Kemudian untuk tugas UTS, nah ini saya paling lambat saya kunci tugasnya dan nggak bisa diupload lagi Selasa 8 April 2025. Silakan untuk dua tugasnya dibuat tadi resume pertemuan 1 sampai 7. Pertemuan 7 setelah ini akan saya share PowerPoint PDF-nya. Kemudian tugas kedua mencari 3 bisnis franchise baik itu di dalam negeri ataupun luar negeri yang mungkin teman-teman referensi di internet dapat. Silakan teman-teman sajikan dalam bentuk PowerPoint dan dijelaskan dalam bentuk video seperti biasa di YouTube dan dijelaskan analisanya ya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan terkait tugas ataupun materi hari ini ataupun apapun silakan mau ditanyakan sebelum saya absen. Izin bertanya terkait tugas, Pak. Boleh, silakan. Yang dibikin video cuma tugas kedua ya, Pak? Semuanya tugas yang pertama dijelaskan dalam bentuk PowerPoint dan dijelaskan dalam bentuk YouTube. Misalnya dari 7 pertemuan itu kamu dapat misalnya 20 slide atau 15 slide poin-poinnya. Udah disajikan dan dijelaskan dalam bentuk YouTube. Tugas kedua juga sama seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih. Ada yang lain? Cukup? Izin Pak, mau nanya Pak. Boleh, silakan. Ini berhubung pertemuan terakhir dengan Bapak nih Pak. Saya punya pertanyaan Boleh, yang saya pikirkan dari awal sampai sekarang. boleh, silakan. Ini bagus banget nih. Saya mau nanya ke Bapak kan dari beberapa kali pertemuan, saya masih agak bingung sebenarnya bukan bingung sih Pak, saya pingin diskusi aja gitu dengan Bapak kan. Eh, Kenapa kok Bapak justru dengan pengalaman-pengalaman Bapak yang sudah Bapak lalui ini, kenapa Bapak justru mengambilnya kebanyakan ya kalau di sektor industri F&B itu justru ke waralaba gitu. Pertimbangannya kenapa? Kenapa nggak buka usaha sendiri dengan brand sendiri gitu? Karena kan kalau dilihat mungkin dengan budget yang kita harus beli franchise kan, itu mungkin modalnya bisa lebih banyak gitu kalau mau kita jalankan dengan usaha sendiri. Apalagi kan background Bapak paling enggak udah punya banyak basic ilmu lah tentang strategi marketing dan lain sebagainya. Ya. Gitu. Saya juga kan lagi ini Pak, lagi ngebangun bisnis kan Pak. Lagi ngebangun bisnis yang saya punya 2 bisnis, ada di digital marketing juga. Ini lagi ngehandle sosial media event-event sama properti juga gitu. Nah, tapi beberapa di akhir-akhir inilah ini lo cukup agak stuck gitu. Saya masih agak bingung gitu. Mungkin Bapak ada inspirasi atau seperti apa yang bisa Bapak advice ke saya gitu, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Zaki. Jadi pertanyaan pertama, kenapa kok saya mendorong ke bisnis franchise? Karena materi yang diberikan adalah mata kuliah manajemen bisnis franchise, Zaki. So that's why kenapa saya mendorong dan menjelaskan mengenai bisnis franchise. Tapi di awal materi pertemuan pertama kan saya menjelaskan latar belakang pendidikan, pengalaman saya membangun bisnis. Jadi kalau saya pribadi sekarang disuruh milih apakah milih bisnis franchise ataupun milih bisnis biasa dari pengalaman 7-8 bisnis yang sudah saya bangun sebelumnya, saya nggak punya, dalam artian setiap bisnis itu punya peluangnya masing-masing. Kayak misalnya saya pernah membangun bisnis franchise, ternyata belum tentu bisnis franchise yang kita ambil dan kita datangkan di daerah kita itu bisa bersaing dan bisa jalan terus ya. Jadi akhirnya bisnis franchise yang saya pernah buat itu tutup. Dan ternyata bisnis yang saya buat sendiri dengan merek sendiri itu udah lebih dari 10 tahun sehingga saat ini itu masih berjalan dan omsetnya juga sangat baik dan karyawannya juga puluhan. Jadi artinya
dari pengalaman saya ketika saya membangun bisnis. Kalau saya pribadi saat ini ya saya kayaknya lebih enak mandiri ya. Saya kalau disuruh milih sama Zaki, Pak, Bapak kalau disuruh milih membangun bisnis sendiri atau bisnis franchise ya. Kalau saat ini saya disuruh milih seperti itu dari pengalaman lebih dari 10 tahun ini menjalankan bisnis, saya akan memilih bisnis sendiri. Kenapa? Namanya bisnis itu kita nggak mau terikat sama orang lain. Nah, tapi kalau franchise, Jaki bangun bisnis franchise, itu Jaki akan terikat ya. Belum lagi aturan ya, banyak kepala. Kamu harus ngikut ini SOP-nya gitu. Kita nggak bisa sekreatif ketika kita menjalankan bisnis mandiri. Kemudian kayak sekarang saya bangun bisnis sendiri, ya saya bisa bebas nentuin gitu ya harga, produk, layanan, standarisasi, ya merek, ya itu bisa kita lakukan sendiri. Jadi kalau misalnya ditanya, kenapa Bapak kok jelasin mendorong? Karena ya saya diberikan mata kuliah manajemen bisnis franchise. Nah, mata kuliah manajemen bisnis franchise ini adalah salah satu mata kuliah pilihan di jurusan Prodi Kewirausahaan yang harus rekan-rekan ambil dan teman-teman pahami ketika nanti sudah punya uang, misalnya tabungannya sudah ada 1 M, wah saya mau bangun bisnis apa nih yang enak, tapi saya nggak punya pengalaman, ya udah bisnis franchise gitu ya. Bisnis franchise modalnya harus kuat juga ya, harus napasnya agak panjang juga ya. Kalau misalnya bisnis sendiri, kayak misalnya saya awal-awal tuh bangun bisnis sendiri ya, saya nggak sebesar bisnis franchise yang harus saya keluarkan. Jadi saya bertahap ya, tempat, merek, saya bangun sendiri, saya promosiin sendiri lewat digital marketing dan ternyata memang ya secara cost memang lebih kecil. Tapi kalau misalnya teman-teman nanti setelah lulus jadi orang sukses, misalnya 5 tahun punya modal nih ya, mau bangun bisnis apa ya? Si Zaki, saya punya uang nih, apa bisnis kopi kenangan aja lah, 500 juta sama beli ruko misalnya ya. Kemudian dibuka, ternyata cocok misalnya ya. Jadi ini adalah sarana buat teman-teman membuka cakrawala bahwa bisnis franchise itu bisa menjadi opsi pilihan ketika teman-teman yang punya privilege uang untuk investasi, punya tempat yang baik, kemudian nggak mau pusing karena kalau saya bangun bisnis dari awal ternyata effort yang saya keluarkan lebih banyak. Orang belum tahu bisnis kita apa gitu ya. Tapi kalau bisnis franchise, siapa yang nggak kenal kopi Janji Jiwa? Siapa yang nggak kenal dengan KFC? Siapa yang nggak kenal dengan misalnya McDonald's ataupun kopi kenangan ya dan lain sebagainya. Jadi artinya ini bisa menjadi opsi buat teman-teman dan teman-teman mengambil mata kuliah ini ya saya memfasilitasi. Tapi kalau misalnya teman-teman materinya mata kuliah kewirausahaan ya mungkin saya akan menjelaskan lebih ke fokus bagaimana meniti proses menjadi pebisnis dari A sampai Z. Nah kalau ini materinya berhubungan dengan manajemen bisnis franchise, saya menjelaskan selama 7 pertemuan ini ya bagaimana bisnis franchise itu lebih gampang pengelolaannya karena sudah ada SOP-nya, sistemnya sudah dibuat. Dan coba teman-teman punya duit nih 500 juta, sudah ada ruko 2 ruko, langsung aja beli franchise Indomaret. Teman-teman nggak capek-capek, tiap 3 bulan nanti dapat transferan dari Indomaret atau Alfamart gitu ya. Jadi bisnis franchise itu ya ada enak, ada tidak enaknya. Cuma kalau misalnya saat ini karena kita belajar, ya harapannya dia bisa menjadi opsi buat teman-teman nanti ketika lulus dan punya privilege uang ya, bisa modalnya bisa ditanamkan ke bisnis franchise. Yang kedua, terkait bisnis yang udah dijalankan itu good step ya, karena saya mau memulai bisnis itu baru di umur 29, 28, 29. Jadi sudah cukup tua menurut saya. Tapi kalau teman-teman masih umur 20, 21 tahun, itu sudah memulai bisnis, itu jatah gagalnya masih banyak. Ya, tapi kalau misalnya teman-teman nggak mulai, baru mulai nanti di umur 55 tahun Mas mau pensiun, misalnya bekerja ya, ya jatah gagalnya ya sangat beresiko tinggi ya. Sedangkan kita menjalankan bisnis itu nggak semua bisnis yang kita jalankan itu untung semua, pasti someday ada bisnis yang merugi gitu ya. Saya bilang pada saat di awal, ketika kita memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha, pasti kita harus siap rugi. Kita harus punya mental kuat ya, yang kuat agar ketika kita kerugian itu kita nggak gila ya, kita nggak menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia. Jadi apapun bisnis yang kita jalankan, misalnya tadi digital marketing ya, kemudian agennya misalnya ada tadi properti dan lain sebagainya, silakan dijalankan terus.
Memang yang paling sulit untuk menjadi seorang pebisnis itu adalah disiplin dan konsistensi. Banyak orang awal-awalnya semangat ya Zaki, 5 bulan 6 bulan pertama semangat, namun pada saat di bulan berikutnya bisnis mulai turun, apalagi saat ini bisnis mulai goyang, sinking, inflasi, kondisi keuangan kurang baik, banyak PHK, masyarakat daya belinya rendah ya, sehingga bisnis kita juga goyang ya, akhirnya kita nggak semangat lagi dan akhirnya tutup. Nah itu banyak banyak yang kejadian seperti itu. Ingat ya, biasa pengalaman saya bisnis itu di 3 bulan pertama, 6 bulan pertama, 1 tahun sudah melewati 3 tahun, 3 tahun bagus, 5 tahun, setelah 5 tahun, 10 tahun. Nah, kalau misalnya udah bisa melewati 10 tahun ini, insya Allah teman-teman ketika bisa menjaga terus konsistensi, bisnisnya akan terus tumbuh. Jadi kalau kuncinya ya konsistensi terus, mentalnya harus mental baja, harus semangat. Biarlah di awal mungkin Zaki dilihat sama teman-teman sebelah mata, nanti kita nggak tahu 5 tahun lagi nanti Zaki udah bawa BMW ya, istrinya cantik ya, terus aset di mana-mana ya, jadi pengusaha sukses kita nggak tahu. Jadi yang pasti yang harus kita lakukan adalah prosesnya ya. Jadi sekarang prosesnya kecil-kecilan ya, dibangun bisnis digitalnya, bisnis promosi ya, ataupun ada bisnis lain yang menurut Zaki menguntungkan dan cocok untuk pasar mahasiswa, ya silakan dijalankan. Jadi apapun itu konsistensi dan semangat itu harus dilakukan karena itulah kuncinya. Makanya saya setiap minggu kenapa kok ngasih tugas terus, karena inilah yang akan teman-teman hadapi pada saat setelah lulus. Ternyata kita menghadapi nggak sesuai seindah yang dibayangkan ya. Kalau pas sekarang bisa masih dikirimi orang tua misalnya untuk makan kosan dikirimi 1,5 juta 2 juta misalnya ya, bahkan lebih misalnya orang tuanya mampu. Nah kalau kita setelah lulus ya, kita cari kerja susah, persaingan membuat bisnis modal perlu modal besar ya. Saya akui mungkin kalau misalnya teman-teman melihat motivator di TikTok atau di YouTube, eh, kunci sukses pebisnis adalah motivasi. Kalau menurut saya bullshit. Kunci sukses seorang pebisnis adalah modal yang utama. Makanya kayak Putri Tanjung ya, punya privilege, bapaknya uangnya triliunan. Dia akan lebih gampang membuat bisnis dibanding kita yang membuat bisnis dengan modal puluhan juta. Dia rugi ya, rugi uang 1 M, dia besok bisa bangun bisnis yang lain gitu ya. Coba kalau kita kita rugi, tanah atau sertifikat yang kita gadai di bank disita dan kita nggak punya apa-apa sehingga akhirnya kita jobless dan nggak punya apa-apa. Jadi yang pengen saya tekankan ke teman-teman bahwa setelah lulus yang kita akan hadapi itu lebih runyam lagi, lebih gila lagi, lebih serem lagi. Tolong disiapkan ya, Jaki mau apapun dulu, misalnya next stepnya misalnya kayak dulu saya kerja dulu ngumpulin uang, sudah ada uang modal, saya buat bisnis gitu ya, karena itu lebih safety. Nah, silakan teman-teman kalau misalnya memang mau terjun langsung dari sekarang silakan. Kalau memang karena gini, biasanya kelihatan tuh ya orang yang konsisten dari sepengetahuan saya yang saya kenal ya, teman-teman di HIPMI, himpunan pengusaha muda gitu yang memang dia di awal itu konsisten ya. Banyak juga kok yang memang dari awal kecil, kemudian juga nggak punya apa-apa dan dia bisnisnya jalan dan lancar dan dia sampai sukses gitu ya. Dan artinya ini punya punya apa ya, punya rezekinya masing-masing. Mungkin teman-teman lihat ya, mungkin viral di TikTok orang kayaknya orang Sorolangun atau apa yang Devina ya, si Dadang ya sama Devina yang di Palembang, yang orang Jambi gitu ya, dia sukses bisnis skincare ya dan lain sebagainya ya. Saya pikir setiap orang tuh punya rezekinya masing-masing. Yang penting adalah kita memulai bisnis dari nol, kemudian kita jalankan dengan baik dan sesuai dengan passion kita. Kalau kita passion, kita suka dengan bisnis yang kita jalankan ya kita akan nyaman ya. Kita menjalankan itu setiap hari ya, ingat Zaki ya. Bisnis yang kita jalankan itu setiap hari kita temui. Tapi kalau kita nggak suka ya bisnisnya nggak akan jalan gitu ya. Mungkin ada salah satu kesalahan yang saya lakukan waktu itu membuat bisnis peternakan ayam. Saya udah ngeluarin uang hampir 800 juta. Kemudian saya ikut-ikutan temen karena saya lihat wah enak ya bisnis peternakan ayam. Ternyata ya saya nggak passion di sana. Saya nggak suka ngurus makhluk hidup gitu ya, bau gitu ya, tai ayamnya. Terus kemudian harus masarin jualan telur. Kemudian juga tempatnya jauh, harus sekitar ya 30 menit dari kota Bengkulu ke daerah Bengkulu Tengah namanya, yang memang kan kita bangun peternakan ayam itu kan harus agak pinggiran jauh dari penduduk.
Jadi kurang nyaman, saya kurang suka gitu ya. Jadi akhirnya ya tutup dan bangkrut. Jadi saya pikir yang pengen saya sampaikan ke Zaki, semua proses hidup itu adalah langkah hidup kita. Pilih yang sesuai dengan kesukaan kita, passionnya, mulai dari kecil, jangan pantang menyerah, besarkan bisnisnya. Orang semakin tahun, semakin banyak followersnya, semakin banyak dikenal. Saya punya temen namanya Zaki, dia punya PT ABC yang mengelola pengelolaan digital marketing. Dia jago desain, dia jago buat konten, dia juga koneksinya banyak gitu ya. Nah, teman-teman akan dikenal gitu ya. Ingat, trust itu sangat penting dalam seorang pebisnis. Makanya kemarin saya bilang salah satu ciri pebisnis itu adalah amanah, disiplin. Ketika si Zaki ini dikenal sosok yang amanah ya, sosok yang bisa dipegang omongannya, kalau punya utang dibayar tepat waktu, kalau misalnya punya utang ke supplier langsung dibayar sesuai dengan deadline, kemudian juga bisa memegang amanahnya, ya bisnisnya terus akan jalan dan besar karena banyak dikenal sama yang lain. Saya punya teman di Jambi itu ada Red Production, mungkin teman-teman pernah dengar ya, yang IO. Dia mulai dari kecil ya sampai besar IO-nya. Kemudian ada Mumutama Production, itu teman kuliah, teman SMA saya ya. IO-IO yang besar di Jambi itu teman saya. Terus juga ada satu lagi yang besar juga di Jambi. Itu teman-teman SMA saya ya, mereka mulai dari nol juga. Artinya ya semuanya bisa kita lakukan ketika kita konsistensi. Jadi buat Zaki, pesan saya ya udah, kita apapun bisnis yang kita jalankan saat ini dijalankan terus, walaupun misalnya belum semangat ya disemangatin. Yang bisa merubah nasib kita ya kita sendiri, bukan orang lain. Jadi buat teman-teman yang saat ini masih belum tahu arah jelas nanti setelah lulus, ya teman-teman bisa latih soft skill-nya. Mau kerja dulu boleh, mau jadi PNS dulu boleh, mau jadi karyawan BUMN dulu boleh, karyawan swasta dulu boleh, mau langsung terjun kayak Zaki jadi dropshipper, jadi freelancer, jadi apa namanya, jadi eh, pengusaha langsung UMKM, silakan. Semua punya jalan masing-masing. Yang penting teman-teman passion dan suka di sana. Mungkin itu Jaki yang pengen saya tekankan untuk jawaban yang ini ya. Mungkin bisa menjawab. Ada pertanyaan lain nggak? Silakan. Mumpung ini ya, mumpung masih ada waktu. Satu lagi Pak, nambahin Pak. Boleh, boleh, silakan. Kalau pengalaman Bapak itu, batas di mana usaha ini tetap masih mau diusahakan, dijalankan, Ya, kan banyak juga yang akhirnya Bapak tinggalin gitu. ya. Bapak di mana gitu Pak batasnya Pak? Oke. Gitu. Saya ini sangat menarik ya, bagus pertanyaannya ya. Jadi biasanya kalau yang ngundang saya untuk materi ini biasanya ini ya, apa, jauh gitu ya, harus ngundang dari Bengkulu ke Jambi. Nah, teman-teman sekarang ada saya, silakan sharing gitu. Saya senang-senang sekali. Termasuk di kelas sebelah itu dia ada mahasiswa yang orang tuanya punya catering dan selalu bertanya. Saya senang banget karena ya saya mungkin bisa dikit punya pengalaman yang bisa saya bagikan ketika saya menjalankan bisnis dan mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman nanti ke depannya. Nah, eh, titik di mana kita harus berhenti adalah pada saat kos yang kita keluarkan ya itu lebih besar daripada pendapatan yang kita dapat. Kalau misalnya teman-teman lihat ya, selama 3 bulan berturut-turut, secara performance, secara kos yang dikeluarkan Zaki untuk bayar timnya, buat bayar karyawan, buat bayar operasional listrik, misalnya ada sewa tempat dan lain sebagainya, itu lebih besar daripada pendapatan, ya mungkin Zaki bisa menjalankan, membuat opsi lain. Tapi ingat ya, saya pernah jelaskan di awal, ada namanya portofolio atau diversifikasi usaha. Itu juga sangat penting menurut saya. Karena misalnya Zaki tadi buat bisnis A, B, C, D misalnya ya. Ketika bisnis A itu jalan dan ternyata bisnis B itu nggak jalan, ya Zaki punya bisnis A yang masih bisa menghidupi gitu ya. Jadi jangan sampai juga kita hanya rely on one income yang saya jelaskan. Kita hanya menjalankan bisnis A aja, tapi tiba-tiba kita nggak tahu terjadi COVID misalnya tahun 2020, 2021, bisnisnya kita nggak laku. Misalnya saya di bisnis refleksi saya tutup ya karena orang nggak mau pijat refleksi di zaman-zaman COVID itu ya. Akhirnya saya tutup ya. Jadi kita harus punya opsi A, opsi B, opsi C. Kita harus ngapain? Makanya biasanya seorang pengusaha itu punya kreativitas yang sangat tinggi. Dia harus memikirkan masa depan karyawannya. Karyawan saya harus makan apa kalau bisnis ini tutup. Jadi nggak seolah-olah kita menjadi seorang pebisnis itu
memikirkan perut kita, keuntungan buat kita sendiri. Jadi kunci kunci suksesnya bisnis itu menurut saya ya doa dari karyawan kita, itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana bisnis yang kita jalankan itu memberikan keberkahan, memberikan gaji buat karyawan. Tapi kalau misalnya bisnisnya kita nggak bisa bertahan, ya kita harus membuat bisnis lain. Bisnis apa yang saat ini dibutuhkan ya? Ya tadi bisnis itu adalah ya mencari solusi, mencari opportunity ya. Kalau di sana misalnya cocoknya adalah buka laundry, ya silakan buka laundry misalnya di depan rumah Valencia, belum ada laundry di situ rame tapi butuh laundry, ya teman-teman bisa baca, wah ini bagus nih kita buat laundry, silakan dioptimalkan dengan bisnis laundry dan lain sebagainya. Artinya si Zaki bisa melihat pada saat sudah menjalankan bisnis, wah ini nggak masuk secara performance, ya udah. Kalau memang udah nggak masuk kayak saya, pada saat saya lihat wah ini nggak masuk secara cost, saya harus bayar gaji karyawan misalnya ya, belum lagi operasional listrik, tempat ya. Kalau misalnya kita sewa tempat lebih gila lagi tuh ya. Kita misalnya sewa tempat 80 juta setahun satu ruko misalnya ya di daerah Sipin, bahkan dari Sipin udah 120 jutaan misalnya per tahun. Kita nggak bisa mendapatkan keuntungan, misalnya 120 juta bagi 12 aja, berarti kita harus mengeluarkan sewa tempat 10 juta per bulan. Belum lagi listrik, belum lagi karyawan. Kalau kos yang kita keluarkan lebih besar daripada pendapatan, kita harus memutuskan untuk tutup. Jadi ini kuncinya menurut saya pikir ini berlaku semua. Tapi kalau misalnya Zaki memang lihat, wah ini masih ada kesempatan, saya yakin di beberapa bulan ke depan dan saya masih punya napas panjang untuk membayar gaji operasional karyawan, listrik dan lainnya, silakan dijalan. Tapi kalau memang beberapa bulan ke depan pun nggak bisa jalan juga, ya jangan dipaksa. Kita harus realistis sebagai seorang pebisnis untuk menjalankan bisnis itu di stop atau tidak, seperti itu. Mungkin itu Zaki yang dari hasil pengalaman saya ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ada yang lain mau ditanyakan sebelum saya absen kira-kira? Oke, kalau nggak ada, saya coba ini ya, saya coba absen dulu. Oke, ini yang pertama Ari Hidayat, ada Ari Hidayat apa ya? Kemudian Beriana Hadir, Pak. hadir, kemudian Fiona, Hadir, Pak. oke, terus Immanuel, Hadir Pak. Immanuel hadir, Zaki hadir, terus Wilsa, Wilsa, Hadir, Pak. oke. Merina, Hadir, Pak. Alhifat, Hadir Pak, hadir Pak. oke. Terus Wira, Wira Alpa ya, kayaknya pindah ini. Kemudian Natasha, Hadir, Pak. kemudian Ranti, Hadir, Pak. oke. Wahyu, Hadir Pak. Naruli Asi, Situmeang, apa? Ananda, magang ya, oke. Recording in progress. Oke, baik. Saya pikir, oke, baik. Saya pikir cukup rekan-rekan semua. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menginspirasi teman-teman untuk bisa menjalankan masa depannya. Saya hanya membuka pintu, silakan dieksplor. Selanjutnya, ingat saat ini persaingan sangat ketat. Kemudian mau berbisnis pun juga modal harus kuat. Kemudian yang ketiga mau kerja ke luar negeri juga harus punya modal. Misalnya ikut WHV Work Holiday Visa di Aussie juga teman-teman harus punya modal. Kerja di Jepang juga harus punya modal. Jadi teman-teman harus benar-benar disiapkan dari sekarang, harus siap untuk menghadapi nanti masa depannya. Perjuangannya masih panjang. Setiap kita punya rezekinya masing-masing. Ingat ya, yang saat ini nilai IPK-nya 3,9, 4,00 itu belum tentu lebih sukses dibandingkan yang IPK-nya 2,1, 2,5, 3,1 ya. Ternyata ya banyak juga yang IPK-nya selama ini dilihat rendah, ternyata pada saat bekerja ataupun menjadi pebisnis ternyata lebih sukses karena secara networking pinter, kemudian juga komunikasinya baik, negosiasinya baik dibandingkan yang
kutu buku yang ini pengalaman saya ya. Karena saya termasuk juga yang dulu kuliahnya ini ya nilainya bagus cum laude, tapi ya saya tahu kelemahan saya introvert, jadi saya latih dengan aktif di organisasi, kemudian juga ikut banyak seminar, workshop sehingga melatih kemampuan saya untuk bisa lebih baik lagi. Jadi yang mungkin sekarang kuliah kampus, please diperbaiki, harus punya skill lain, ikut aktif organisasi, karena pada saat nanti melamar kerja ataupun teman-teman berbisnis, ternyata pengalaman di luar studi itu ternyata lebih efektif dan lebih baik. Nah, ini mungkin yang bisa teman-teman jalankan. Terima kasih banyak. Selama 7 pertemuan ini saya minta maaf sekali lagi ya. Kalau ada yang kurang berkenan, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman yang merayakan. Nanti tugas pengganti UTS jangan lupa dibuat ya sebelum tanggal 8 April, dan semoga sukses buat kita semua. Yang mau mudik silakan mudik, hati-hati di jalan. Salam hormat buat keluarga dan selalu banggakan kedua orang tua. Mau apapun profesi kita nanti ya, silakan banggakan kedua orang tua. Semoga teman-teman bisa membuktikan dan memberikan yang terbaik buat keluarga dan orang-orang yang tercinta ya. Mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, Allah hormatin. ya.